Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sudah makan siang? Semangat ini, sudah semangat. Belajar apa? KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin? Saya, Bu. Oke, Mas Devan, silahkan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Devan. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Anak-anak, hari ini siapa yang bolos? Siapa yang nggak masuk di pelajarannya Bu Diana? Masuk semua, Bu. Masuk semua. Ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Ada yang izin. Oh, ada yang rapat. Berapa orang? 5. Bu. Sudah dicatat belum di depan? Sudah. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Anak-anak, kemarin kita belajar apa ya? Tentang manfaat AI, Bu. Manfaat AI. Kita biasakan menggunakan kata kecerdasan artifisial ya. Tapi kalau menggunakan AI karena sudah terbiasa juga nggak apa-apa. Ya. Jadi kemarin kita belajar tentang AI dan manfaatnya. Bagaimana cara kerjanya AI? Ada yang bisa ngasih contoh AI itu apa aja? Miko, senang sekali ya Miko ini hari ini. Miko, biasanya kamu menggunakan AI apa aja ya? KA. Biasanya. ChatGPT, Bu. ChatGPT. Buat apa ChatGPT Miko? Mencari jawaban. Mencari jawaban. Kebanyakan semua pakai ChatGPT ya? Iya. Berguna nggak ChatGPT ini? Berguna. Tapi sayangnya jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu tergantung. Apa-apa tanya ChatGPT, berarti kan ya kamu terlalu didominasi oleh AI. Itu yang tidak baik. Anak-anak bisa dibaca di depan ya. Hari ini kita belajar tentang kolaborasi kecerdasan artifisial. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kita, ternyata manfaatnya kan banyak sekali di bidang kedokteran, pendidikan, apalagi kayak Miko tadi sangat menggunakan ChatGPT ya. Jadi di bidang lain selain pendidikan itu juga bermanfaat. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada pertanyaan. Pernahkah kalian kerja kelompok? Pernah. Kerja kelompoknya ini berantakan. Kira-kira kenapa ya? Gak kondusif, Bu. Gak kondusif kenapa? Miskom. Tidak ada pembagian job desk yang jelas. Itu ya. Misalnya ada yang telat kumpulin tugas, ada yang dibagiin, kamu nyari ini ya, kamu nyari itu ya, ternyata tidak kumpul atau hanya beberapa orang yang mengerjakan. Kira-kira biar tugasmu selesai, apa yang kamu lakukan? Tanya AI. Jadi misal ini ada yang telat kumpul tugas, misal kalau kalian disuruh bikin presentasi itu tidak rapi atau pembagian tugasnya nggak adil, ada yang lari ke AI katanya. Berarti sudah terbiasa dengan AI ya Mas? Nah, ya. Jadi anak-anak, ternyata sebagian dari kita itu sudah terbiasa dengan AI. Nah, contohnya ini, meskipun kerja tugas kelompoknya belum selesai, kalian bisa memanfaatkan teknologi yang ada di sekitar kalian. Nah, apakah ini berlaku untuk tugas-tugas yang lain? Apakah berlaku untuk masalah-masalah kalian yang lain? Berlaku. Oke, kita lihat dulu selanjutnya. Sebentar. Nah, Bu Diana punya video. Nah, coba dicermati satu hal tentang pengaruh AI dalam kehidupan sehari-hari dari kalian. Nanti kalau terlalu panjang, Bu Diana cut ya. Oke.
Silahkan dilihat, didiskusikan. Apa sih kesimpulan saat kalian melihat video ini? Enggak, sebentar. Ada kok. Enggak kena ya? Saya. Yep. Oh iya. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana kerennya bangunan masa depan? Nah, tunggu dulu. Karena kecerdasan buatan akan merevolusi dunia arsitektur. AI adalah sahabat yang hebat. AI dapat memberikan para arsitek alat bantu yang luar biasa untuk menciptakan bangunan menakjubkan yang tidak hanya menakjubkan, tapi juga ramah lingkungan dan sangat efisien. Jadi, mari kita lihat seperti apa masa depan kita yang indah. Pertama-tama, kamu tahu bagaimana kota bisa menjadi sangat sibuk dan membuat kewalahan kan? Nah, coba tebak. AI hadir untuk menyelamatkan hari dan membuat kota kita menjadi sangat pintar. Bayangkan, kamu melaju di jalan dengan mobil terbangmu. Ya, kita akan memilikinya. Berkat AI, lalu lintas akan mengalir seperti mimpi. Yang ada di kemacetan yang tak berujung. Kota ini tahu di mana lokasi-lokasi yang paling mungkin terjadi tindak kriminal dan mengambil langkah proaktif untuk membuat kita tetap aman. Rasanya seperti memiliki pahlawan super di setiap sudut. Dan lupakan spot yang menumpuk. AI memastikan spot dikelola secara efisien, menjaga kota kita tetap bersih dan segar. Mereka bisa bertindak sebagai manajer kota yang dapat mengoptimalkan segala sesuatu, mulai dari lalu lintas hingga keselamatan dan bahkan penghubungan limbah. Mereka dapat menganalisis banyak sekali data dari berbagai tempat, seperti sensor dan media sosial. Dengan semua informasi tersebut, mereka dapat membantu perencana kota untuk membuat keputusan brilian yang membuat hidup kita menjadi lebih baik. Jadi kamu berjalan di jalan dan sudah pesona bangunan yang luar biasa. Lakukan fiturnya yang futuristik, yang menonjol dari yang lain, dan gak hanya menarik perhatian, tapi juga membuat menyukainya. Kamu mungkin kira bahwa ini dirancang oleh arsitek jenius, namun kamu nggak tahu bahwa ini sebenarnya adalah kolaborasi antara manusia dan kecerdasan buatan. Bayangkan, kisah antara desain super pintar yang bisa menghasilkan ribuan ide bangunan luar biasa dalam sekejap mata. Bukan perangkat lunak desain berbasis AI untuk para arsitek. Perangkat lunak ini dapat menghasilkan dan menilai banyak sekali pilihan desain. Mereka mempertimbangkan hal-hal seperti bahan terbaik untuk digunakan dan yang sempurna untuk bangunan. Seperti itu, dengan menganalisis data dan menghitung angka, aku membantu mengoptimalkan desain bangunan, memastikan meminimalkan penggunaan energi, menghemat air dan mengelola. Setiap berusaha. Oke, sampai sini aja ya. Nah, profesi apa ini yang berhubungan dengan video ini? Arsitek. Kira-kira di masa depan besok kalian butuh AI nggak? Untuk apa? Bangun rumah aja? Banyak. Jadi profesi yang akan datang itu tidak hanya arsitek yang seperti di video anak-anak. Akan ada 85.000 pekerjaan yang akan hilang karena AI.
Jadi 85.000 ini akan hilang karena AI. Coba dianalisis di sekitarmu pekerjaan apa ya yang akan hilang karena AI. Salah satunya apa? Ayo. Parkir. Pabrik. Pabrik kenapa pabriknya? Nanti pakai robot. Bagian produksinya, karyawannya, bukan pabriknya yang hilang ya? Bukan, karyawannya yang digantikan oleh AI. Seperti itu. Ada lagi, pernah belanja Shopee nggak? Pernah. Kalau kamu mau komplain siapa yang jawab? Customer service. Customer service-nya sudah berbasis AI. Kalau kamu butuh langsung ke penjualnya, baru di-share ke sana. Sehingga customer service saat ini sudah digantikan oleh AI saat ini. Berarti tahun depan apa yang akan digantikan oleh AI? Tetapi jangan salah, akan ada ratusan ribu pekerjaan lain yang akan muncul karena AI. Nah, jadi kalian saat ini yang duduk di SMA kelas 3 saat ini harus bisa menganalisis 10 tahun yang akan datang profesi apa ya yang ibaratnya profesi ini tidak dilibas oleh AI. Nah, bahkan AI ini sebagai partnermu seperti ini, arsitek harus ada humannya, harus ada orangnya juga yang harus menjalankan. Masa AI-nya yang bangun? Kan nggak mungkin. Ya, jadi manusia dan AI kedepannya harus bisa berkolaborasi, tetapi tidak boleh jadi budaknya. Ya, tidak boleh jadi budaknya. Manusia yang harus berinovasi, tapi AI-nya yang ada itu membantu kita semua dengan lapangan pekerjaan yang baru itu tadi. Oke, sebentar. Kembali ke PowerPoint-nya. Nah, oke, ini ada 10 prioritas di tahun 2027 tentang kompetensi yang dibutuhkan. Kompetensi ini ya, keterampilan yang dibutuhkan di tahun 2027 besok. Bagaimana kalian bisa menganalisis, berpikir, menganalisis ya. Kemudian kreatif itu pasti. Siapa yang kreatif tidak akan tergusur. Nah, AI dan Big Data salah satunya. Kalau kamu paham bagaimana mengoperasikan, memanfaatkannya, otomatis harusnya kalian lebih selangkah, 2 langkah lebih maju daripada mereka yang tidak paham. Nah, ini adalah contoh-contoh keterampilan yang kalian butuhkan besok. 10 keterampilan skill prioritasnya. Kita lanjut di, nah, apa tujuan pembelajaran hari ini? Setelah kita belajar, nanti ada beberapa tagihan yang harusnya kalian capai ya. Yang pertama, kalian bisa mengenali perangkat kecerdasan artifisial yang dapat kalian gunakan untuk berkolaborasi selain ChatGPT tadi. Masih banyak perangkat kecerdasan artifisial atau AI di luar sana yang perlu kalian ketahui dan kalian manfaatkan. Nah, yang kedua, menganalisis kebutuhan kolaborasi dan memilih perangkat kecerdasan artifisial yang paling sesuai. Yang terakhir adalah menjelaskan alasan kalian memilih AI tersebut. Jadi kalian nanti diminta untuk memilih AI ya, entah yang baru kamu kenal atau yang sudah kamu sering gunakan. Apa kelebihannya, apa kekurangannya, silahkan didiskusikan. Kemudian kenapa kamu kok memilih itu. Nah, oke, jadi sebenarnya kalau kita ulang materi yang kemarin anak-anak, AI itu bukan berarti lebih pintar daripada manusia. Kenapa? Karena AI sendiri itu mesin learning. Jadi dia itu mesin untuk belajar. Kalau manusianya nggak nginput 1 tambah 1 sama dengan 2, AI nggak bisa jawab 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi manusia yang input datanya, yang input masukannya, gitu. Bahwa 11.3 ada 30 orang. Kalau nggak diberitahu seperti itu, nggak tahu 12.3 ini siswanya 30 orang.
apa yang manusia masukkan ke dalam AI itu yang akan dijawab, itu yang akan diproses. Jadi bukan berarti AI itu lebih pintar daripada kalian, KA itu lebih pintar daripada kalian, tetapi KA itu belajar dari apa yang dimasukkan oleh manusia. Tuh. Jadi yang kedua, bahwa KA itu mampu beradaptasi kalau dia memberikan kesalahan. Ya, misal kamu tanya nih, 1 tambah 1 sama dengan dijawab AI-nya 4, kamu jawab salah gitu ya. Nanti kamu benar harusnya 2, maka dia akan belajar lagi. Oh, ternyata 1 tambah 1 itu sama dengan 2, karena tadi salah jawaban yang pertama. Dia akan belajar terus, memperbaiki sehingga dia akan memberikan solusi yang seperti yang kalian inginkan, sesuai dengan yang kalian inginkan. Jadi KA ini juga bekerja berdasarkan algoritma. Semakin banyak kamu menggunakan KA, maka kebiasaan itu sudah terbaca, tersimpan menjadi histori kalian. Misal ya, Devan bertanya ke KA, apa itu larutan elektrolit? Gitu ya. Pan bertanya larutan elektrolit. Dengan Shirley bertanya dengan apa itu larutan elektrolit? Jawabannya mungkin akan berbeda. Kenapa? Karena histori pertanyaan Devan dan Shirley itu berbeda. Oke, kita lanjut. Kita akan mulai berkelompok anak-anak untuk mencari tahu jenis-jenis KA atau AI yang selingan. Kalau di sini kan ada 4 AI generatif. Yang paling kalian ketahui ChatGPT. Gemini sudah sering? Sering. DALL-E? Midjourney? Sudah? Canva? Sudah sering yang ini. Copilot? Belum. Nah, ini adalah beberapa contoh anak-anak tentang AI generatif yang biasanya kalian gunakan, tapi tentu saja dengan fungsi yang berbeda-beda. Selanjutnya Bu Diana minta kalian untuk berkelompok yang dekat-dekat dengan kalian saja, duduknya bisa berhadapan. Ceweknya jadi berapa kelompok nih? 2. Yang cowok jadi berapa kelompok? 2. Banyak nih. 3 ya? 3 kelompok ya? 1, 2, 3 ya? Nanti silahkan entah Zulfikar yang maju atau Devan yang mundur, silahkan ya. Maju mundur. Nah, saya beri anak-anak, saya beri LKPD, silahkan bawa gawai ya. Ada kuotanya enggak? Ada. Silahkan 1 lembar saja. Kalian isi nama kelompok dan anggota, terus didiskusikan apa yang didiskusikan. Nah, ini ada pemantiknya. Apa itu AI menurut kalian? Apa, Rek? Sistem komputer ya. Apa? Nanti kalian cari tahu ya. Apa alat berbasis AI yang pernah kalian pakai? Sudah ya tadi ya, sering ya. Bagaimana menurut kalian AI bisa membantu kerja kelompok? Nanti dijelaskan. Nanti dijelaskannya dengan di sini ada pertanyaan kebutuhan kolaborasi, dikaitkan dengan belajar kelompok, boleh dikaitkan dengan masalah sehari-hari kalian. Misal ya ada yang OSIS, saya disuruh bikin pamflet Bu, nggak bisa gitu. Saya menggunakan ini boleh ya. Silakan AI mana? Entah sudah sering kalian gunakan atau belum, ditulis saja. Ya, karena di sini nanti ada sudah pernah digunakan apa belum di tabelnya. Oke, waktunya berapa menit anak-anak untuk diskusi? Oke, 15 menit untuk berdiskusi. Boleh menggunakan HP kalian. Kamu di belakang atau depan? Oh, kamu sana. Pindah ke sana berarti. Oke. Sama ini berarti. Berkelompok ya, duduk seberangan. Silakan, waktunya 15 menit. Gabung sama siapa? Oh, 4 kelompok. Oke, siap. Ayo. Devan mau berkelompok dengan sana. Joan dengan siapa, Jo? Boleh, silakan diisi anak-anak. Ininya diisi ya dulu ya. Nah,
10 menit ya, 10 sampai 15 menit untuk membuat PPT. Boleh menggunakan Canva, yang males boleh coret-coret di baliknya ya, atau di sini kalau cukup ya. Silakan, ada yang ditanyakan? Ya, oke. John, ya boleh. Sama Zulfikar aja Pak. Ya, sama Zulfikar. Belum. Gak boleh, 4 sampai 5 orang aja. Terus kamu ambil Johan sama itu loh, bertiga itu loh. Itu ada kursi. Pindah ke depan, ada kursi. Ayo pindah ke depan, diskusi di depan aja. Yang bisa menggunakan Canva, gunakan Canva-nya ya. Oke. Clara di mana Clara? Clara nggak masuk ya? Boleh. Boleh Canva, boleh langsung di kertas nanti dibaca boleh. Enaknya kamu ya apa? Enaknya kamu ya apa? Pakai Canva? Apa langsung ngomong? Presentasi? Boleh, pakai PPT boleh. Tentang itu. Di foto aja, kamu nulis di situ, di foto juga nggak apa-apa, kasih nomor Diana.
Adit, kelompoknya siapa, Adit? Sudah pernah. Oh, apa man? Ya, Catut. Kebetulan kolaborasi apa sih? Iya, ini. Mengedit foto. Membuat konten. Ayo, teman. Nama Arab takdir. Ya, sekosong. Ini apa, Bu? Kebutuhan kolaborasi, kamu butuh untuk apa? Untuk mengerjakan tugas kelompok atau untuk presentasi atau iya 3, minimal 3. Untuk apa? Membuat konten, membuat video, menyelesaikan PR. Nama anak DAY GPT. ChatGPT. Mungkin. Lu, lihat lo. Pakai apa? Canva? Pakai apa ta? Canva atau langsung ngomong di depan dirimu? Presentasi pakai apa? Langsung ngomong lah. Bingung. Apa nggak apa-apa, ngomong langsung aja, nggak apa-apa. Oh, nggak pakai maju, ngomong aja langsung. Dibaca itu aja loh. Dibaca, nggak pakai Canva, nggak apa-apa. Perwakilan boleh, maju kelompok ya nggak apa-apa. Saya kan mengikuti permintaan kalian. Kelompoknya Faris Canva ya? Iya. Oke. Di nomornya ada. Ya, boleh linknya. Ya. Ya. Bingung loh, konco bingung. Ya. 3. Minimal 3. WhatsAppmu itu juga ada AI-nya loh ya, WhatsAppmu ya. Ada kan ya yang menggunakan AI dengan kalau lagi galau. Wih. Ini yang ngirim Adit, ini kelompoknya Faris. Iya.
Presentasi akan kita mulai 5 menit lagi ya. Semua ya gak apa-apa. Waktunya masih banyak. Ini kelompok ya, satu kelompok ya. Gak apa-apa. Yap. Belum. Nanti. Itu nanti yang terakhir. Yap. Oke, siapa yang mau maju duluan? Zulfikar, ayo Zul. Debat. Saya, Bu. Oke, ayo ta, maju ta. Pakai kanva nggak ya? Langsung ya? Oke, silahkan. Di depan. Beri tepuk tangan dulu, biar semangat. Perkenalan kelompok. Sebutin nama kelompokmu apa? Itu dikasih nama kelompok. Ya enggak apa-apa. Mahmud dan Rahmat. Ya, dikasih cerita. Kenapa kok manggil? Salam dulu. Mikir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izinkan saya mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok Mahmud dan Rahmat. Ini langsung dibaca ininya ya Bu ya? Iya, dibaca. Didengarkan namanya. Untuk yang pertama, nama alat AI-nya Canva, itu kolaborasinya untuk mengedit, fungsi utama untuk mempermudah penggunaan, kelebihan fitur yang sangat lengkap, kekurangannya tidak semua fitur bagus. Ini mungkin semuanya udah pernah coba ini ya, apa pakai aplikasi Canva. Untuk yang kedua ada ChatGPT, kebutuhan kolaborasinya bisa mendukung proses belajar. Fungsi utama mempermudah mencari informasi, kelebihan lebih fleksibel, kekurangan jawabannya tidak selalu benar. Ini sudah dipakai Bu, sudah banyak yang pakai. Untuk yang ketiga, nama alatnya DALL-E, kebutuhan kolaborasinya dapat membuat gambar, fungsi utama menghasilkan konten visual yang kreatif, kelebihan menghasilkan karya seni digital, kekurangan kurang dalam menghasilkan visual yang realistis. Ini belum pernah dipakai Bu. Coba. Penutupan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti baru didiskusikan nanti setelah semua diskusi. Anak-anak, selanjutnya siapa yang mau maju? Ayo Devan. Iya. Tadi kan sudah setor ke saya. Tadi Adit kan yang ngirim ya? Ya, pakai itu. Ayo. Boleh Adit, boleh Depan. Boleh satu kelompok. Biar rame. Ya, boleh. Yuk, silahkan. Aku nggak bawa net Kak. Apa ya? Ya maaf. Orang ganteng. Goreng sini Pak buat Adit biru apa putih ya tadi ya? Biru apa putih? biru udah nggak salah tadi. Biru. Yang ini bukan? Bukan. Putih berarti. Punyanya kelompoknya sebelah. Ini ya. Oke, silakan nanti digeser-geser ya. Ya Bu. Oh ini ada operatornya Bu ya? Gimana guys? Ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Bubadi Bako ingin menjelaskan berbagai aplikasi-aplikasi AI yang dapat kita gunakan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faris Adi Wijaya. Perkenalkan nama saya Kurnia Subukti Prasetyo. Saya Nuha. Saya Raka. Saya Devan. Saya Hasil. Agak ke sini ya, kena kamera. Terus sih, aku sih ngendi. Ayo, kepiti. Yang pertama, ChatGPT. Fungsinya dapat melakukan interaksi dalam percakapan berbasis teks. Lalu kelebihannya gratis, mudah diakses, cepat dan responsif. Lalu kekurangannya kurang akurat, bergantung pada input, terbatas tanpa internet. Yang kedua yaitu ini fungsinya menganalisis data dan menjadi asisten pintar Google. Kelebihan terhubung dengan Google,
akun Google dan memahami teks plus gambar dan aksesnya real time. Kekurangannya memerlukan akun Google, fitur yang terbaik itu berbayar dan terkadang lambat aksesnya. Kolaborasi. Nama alat StudyX. Fungsi membantu mengerjakan soal, membantu belajar mandiri. Kelebihan cepat menjawab soal, mendukung banyak pelajaran, bisa unggah gambar soal. Kekurangan butuh akun Google, fitur terbaik, berbayar, lambat akses data. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mic-nya mana ya? Oh ya, sudah. Belum. What's your friend? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang perangkat AI untuk kolaborasi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Safa, Saya Naza, saya Lumina, saya Sirli, saya Ramha. Oke, di sini kita merekomendasikan 3 AI yang akan membantu di kehidupan sehari-hari. Sebentar, Bu. Oke, yang pertama adalah ChatGPT. Kelebihan dan kekurangannya sendiri, kelebihan ChatGPT adalah cepat tanggap, serbaguna, dan juga kreatif. Untuk kekurangannya, yang pertama data kurang valid, tidak update secara real time, dan juga membuat ketergantungan. Yang kedua ada karakter AI. Karakter AI memiliki berbagai fungsi, terutama dalam bidang pendidikan dan hiburan. Karakter AI dapat dipersonalisasi untuk pembelajaran atau menjadi asisten virtual. Bahkan bisa digunakan untuk menciptakan pengalaman bermain game yang baru. Kelebihan karakter AI untuk humanisasi, efisien waktu dan tenaga, dan pendidikan yang lebih menarik. Kekurangannya adalah ketergantungan pada data, privasi dan keamanan, dan kecenderungan terhadap kesalahan. Dan selanjutnya ada Brain Text AI yang berfungsi untuk membantu penulis dalam menyusun karya tulis dengan lebih cepat dan efisien. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihan adalah menulis artikel dan konten, menulis ulang artikel, membuat karya tulis ilmiah, otomatisasi tugas menulis. Adapun kekurangannya, jawaban kurang akurat, kurangnya penjelasan, dan rentan disalahgunakan. Selanjutnya yaitu anjuran saat menggunakan AI. Yang pertama, kembangkan kemampuan berpikir kritis. Latih diri untuk menganalisis dan mengambil keputusan sendiri, bukan hanya mengandalkan jawaban dari AI. Yang kedua, gunakan sebagai alat bantu, bukan pengganti. Jadikan AI sebagai pendukung ide dan pekerjaan, bukan sebagai satu-satunya sumber solusi. Yang terakhir yaitu tetapkan batas waktu penggunaan atau waktu penggunaan teknologi agar tetap seimbang dengan interaksi sosial dan aktivitas nyata. Kesimpulannya adalah artificial intelligence adalah alat yang sangat powerful dalam mendukung efisiensi, produktivitas, dan inovasi di berbagai bidang. Namun, penggunaannya harus disertai pemahaman, tanggung jawab, dan etika. Gunakan AI untuk membantu, bukan menggantikan peran manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.
Muter. Tulin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami yang bernama kelompok buaya. Yang anggotanya ada Firman, Dimas, Rasya dan Miko, dan saya juga Revan. Saya mewakili dari teman-teman juga. Mungkin langsung saja. Yang pertama, nama AI Canva. Kebutuhan kolaborasinya adalah kreatif. Fungsi utama membuat PowerPoint. Kelebihannya memiliki banyak desain dan fitur-fiturnya yang sangat memadai. Kekurangannya tidak semua fitur yang tersedia itu gratis. Yang selanjutnya ada CapCut. Kebutuhan kolaborasinya adalah membuat konten. Fungsi utamanya mengedit foto dan video juga. Kelebihannya beragam efek dan transisi yang menarik. Kekurangannya watermark dan pada versi gratisnya tidak ada. Yang terakhir logo Pony. Kebutuhan kolaborasinya adalah membuat logo. Fungsi utama mengedit logo. Kelebihannya modern dan dinamis. Kekurangannya adalah kurang fleksibel. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam ya masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Zul. Joan apa Zulfikar? Coba ini dapat. Dapat. Yang dibaca ya. Didengarkan kalau terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami yang anggotanya yakni Dava, Zulfikar dan Joan. Ya, Zulfikar yang pakai kacamata. Ya, kita juga kita berdiskusi 3 AI hampir sama, yakni kita menunjukkan Canva. Canva itu kan bisa dibuat menggunakan PPT dan fungsi utamanya membuat PPT PowerPoint yang biasanya dibuat anak kuliah maupun anak sekolah. Kelebihannya memudahkan audiens untuk memahami. Kekurangan, kalau kita membuat Canva itu harus mempunyai paketan terlebih dahulu. Sudah pernah digunakan? Alhamdulillah sudah. Yang kedua yakni ChatGPT. Kebutuhan kolaborasinya yakni mengerjakan tugas. Fungsi utama memberi informasi lebih dalam lagi. Kelebihan mampu memberi apa ini? Ya, kekurangan tidak memahami kompleks bahasa. Yang ketiga yakni menggunakan m-banking. Kemudian kolaborasinya yakni meningkatkan inovasi di perusahaan tersebut atau kita bisa membayar dengan online. Fungsi utama memberikan kemudahan untuk bertransaksi secara online. Kelebihannya bisa diakses kapan saja dan di mana saja dan memudahkan kita cuma membawa handphone. Kekurangannya resikonya penipuan dan nomor yang kita miliki nanti bisa diambil orang lain. Sudah pernah digunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya Bu, kita sudah cari di mana-mana. Nanti ditipu ya apa? Nah ini, saya yang baru tahu nih m-banking itu menggunakan AI CS-nya. Oke, terima kasih untuk yang sudah maju anak-anak. Kita lanjutkan. Jadi setelah tadi mendengar presentasi dari teman-teman kalian, silahkan tuh ditulis refleksi yang kelompok yang paling bawah. Kira-kira setelah mendengar, sudah. Siapa yang bisa membacakan? Satu kelompok aja. Ayo Rasya. Jare sudah, ayo. Aisyah.
Ada refleksi kelompok, silakan dibantu. Ini capcut karena foto Kak JJ kasih. Kak JJ itu apa? Cetak jeduk. Oh. Ya Kak apa-apa, silakan. Gak apa-apa, ini tak di saya aja, kamu dengar. Kita dengar kelompoknya Rafa untuk refleksi kelompoknya. Rasya. Tahu. Ayo. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan refleksi kelompok dari kelompok saya. Pertanyaannya ditanya. Pertanyaannya, dari alat yang kalian pilih, mana yang paling kalian rekomendasikan dan mengapa? Terus pertanyaan kedua. Satu dulu dijawab. Satu dulu. Jawabannya adalah yang saya rekomendasikan capcut karena foto aja Kak JJ kasih. Lanjut. Pertanyaan kedua, apa kendala yang mungkin muncul saat menggunakannya? Fitur yang tidak bisa digunakan secara gratis atau adanya yang berbayar. Bayar, oh ya. Ya. Tidak bermenu. Pertanyaan ketiga, apa hal yang kalian pelajari dari eksplorasi ini menjadikan mengerti dalam fitur-fitur untuk mengedit dan bisa tahu hal-hal mengedit foto dan video. Ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nambahin? Tepuk tangan, tepuk tangan. Nggak masuk ya? Ngokong nih, nggak mau. Sudah dah. Oke. Tadi sudah presentasi, sudah mendengar refleksi antar kelompok dan semua kelompok pasti punya jawaban sendiri-sendiri. Kalau yang ini biar fotonya bisa jedak-jeduk ya. Jadi rekomnya adalah apa? Capcut, CapCut, gitu ya. Ada yang lainnya yang berbeda? Apa sama semua? Sama. Jadi bikin konten itu utama ya berarti ya. Oke, lanjut kita ke kegiatan refleksi anak-anak. Sebelum itu tentu saja Bu Diana mengulangi kembali materi pelajaran yang kita laksanakan hari ini. Yang pertama apa tadi? Bagaimana kalian bisa memahami AI itu apa aja, terus bisa nggak diajak kolaborasi? Tahu ya arti kolaborasi ya? Kita sudah sampai sini nggak tahu nih artinya kolaborasi. Ya, kolaborasi tahu ya, memanfaatkan demi sampai di satu tujuan yang sama. Ibaratnya seperti itu ya. Jadi tadi kita sudah mendengar ada yang sampai DALL-E, meskipun tidak menggunakan, harapannya kalian juga bisa belajar. Ada Copilot. Nah, silahkan, itu sama kayak Canva kalau nggak salah. Jadi ada kata, kalian masukin prompt dan dia akan menggambarkan apa yang kamu inginkan. Nah, minggu depan harapannya kita bisa nyenggol ke prompt ya anak-anak ya, di pertemuan selanjutnya. Ya, meskipun besok juga ada pelajaran kimia ya, kita akan sambungkan materi KKA ini dengan materi kimia tentang bab yang pertama itu tentang larutan. Nah, kita akan uji coba tuh memasukkan prompt untuk kalian bisa membuat struktur praktikum hingga sampai hasil praktikumnya. Tuh. Kita manfaatkan AI-nya, KA-nya untuk membuat praktikum, tidak harus ke lab anak-anak. Dari situ kita coba meningkatkan kemampuan menganalisis kalian dengan menggunakan KA. Nah, sekarang kita masuk di kegiatan refleksi anak-anak.
Setelah kalian mendengar diskusi dari teman-teman kelompokmu, diskusi dari teman-teman kalian, tolong dituliskan dan ditempel di sana, di papan tulis. Saya punya 3 warna kertas, kuning, hijau, dan biru. Warna kuning, silakan ditulis pemahaman apa yang kalian dapat hari ini. Kemudian hijau, KA yang paling ingin saya eksplorasi selanjutnya. Jadi kalau nulis ChatGPT ya berarti bohong, sudah pasti sudah terbiasa dengan ChatGPT ya. Nah, setelah ini kamu ingin mengeksplorasi apa? Nah, kenapa alasannya? Tuliskan. Yang biru, hal yang masih membingungkan dari pelajaran hari ini itu apa? Biru ya, ini biru atau abu-abu. Oke, kita bagi, silahkan ditulis terus ditempel di sini. Yang ini warna kuning sebelah sini, tengah, hijau, biru sebelah sana. Nanti tak kasih. Kita mulai menuliskan. Kuning, awas nempel ya, awas salah nulis. Yang ada lemnya di belakang. Belakang dong. Ambil 2 belakang. Ambil 2. Kalau kurang nanti aku muter ke belakang. Kuning, hijau. Enggak ada hijau semua gitu. Oh jangan, kan karena ini kita pakai warna-warni. Kan saya bawa. Warna biru lagi. Tuh, biru belum. Sudah saya bilang. Rada oleng. Saya nggak mau netral, bisa apa aja. Ayo, ini tolong yang di lem jangan ditulisi ya, yang lemnya di belakang ya. Yang ada lemnya yang di belakang. Siapa yang kurang? Wis. Kurang apa orang kamu? Yang ada lemnya yang di bawah, belakang. Nulis itu. Tiga-tiganya kan? Iya. Kamu belum, Rek. Oh, jupuk, Rek. Faris, Rek. Nanti bagian apa, Faris? Kamu belum dapat apa? Kuning sama biru. Yang di lem yang belakang ya. Ada yang kurang sebelah sana? Kurang apa? Ya, sik. Hijau ya, udah. Belum ya? Udah. Kamu kurang apa? Hijau. Ditempel yang sono kuning, Zo. Hijau yang tengah, biru yang kuning. Terima kasih, Bu. Yuk. Anak-anak yang APD-nya dikumpulkan di depan ya. Yang biru agak sini biar kelihatan. Ke sini biar nggak kelihatan kamera. Yuk. Ditunggu sampai nempel semua.
Ayo Dava. Ada yang di belakang, yuk. Oh, jatuh. Oke, kita lihat beberapa hasil coretan kalian. Refleksi diri, pemahaman apa yang kalian peroleh hari ini. Ada yang belajar tentang fungsi AI, ada yang tahu tentang AI, baru hari ini tahu tentang AI. Ada yang mengetahui fitur AI, makin mengetahui bahwa AI itu bermacam-macam, memahami tentang AI. Kok Rasya ganteng ini yang di bawah nih? Ternyata banyak sekali jenis AI. Nah, itu yang memahami bahwa ada teknologi yang memiliki kemampuan memecahkan masalah. Untuk AI yang paling ingin dieksplorasi, Cici itu apa, Rek? Cici, Rek? Ada. Tentang apa? Tuh, kan? Ada DALL-E, ada computer vision, ada brain text, ChatGPT. Nah, ini yang menunjukkan bahwa siswa itu lebih pintar daripada gurunya ini. Nah, saya aja nggak tahu nih, brain text, Cici. Ini Cici beneran ya ada ya? Ada. Oke. Gak apa-apa, asal gak sesat gitu ya. Oke. Ada DALL-E. Oke, lanjut. Hal yang masih membingungkan bagi saya, fungsi tiap AI, fungsinya. Ada yang sudah jelas, tidak ada ini maksudnya apa? Tidak ada yang dipahami apa sudah paham semua? Memahami AI, fungsi tiap AI. Jadi anak-anak, karena kita ketahui masalah manusia itu banyak ya, bahkan kalau nggak punya masalah itu diada-adakan ya. Jadi itu fungsinya ilmuwan kita untuk memunculkan apa ya, menimbulkan menciptakan AI yang baru, program yang baru. Maka tentu saja biar tidak ketinggalan zaman gitu ya, tidak ketinggalan arus informasi yang ada. Tiap hari pasti ada fitur-fitur AI yang baru, fitur-fitur yang baru. Dan semakin mungkin kalau kalian bisa menggunakannya dengan lebih bijak ya, yang pasti harus bijak untuk menggunakan AI. Tadi sudah dibahas bahwa AI itu ada batasannya. Jangan sampai kamu diperbudak oleh AI. Rok bejat ya. Jadi jangan sampai AI itu memperbudak manusia, tapi kalian bagaimana tidak tergantung dengan AI-nya, tapi juga bisa memanfaatkan AI yang terbaru itu seperti apa. Contoh di video tadi sampai bisa bikin gedung yang futuristik, yang ramah lingkungan. Jika saya ingin membangun rumah dengan sekian, dananya sekian, tapi harus ini, maka AI sudah bisa membantu. Gitu. Tetapi tetap harus
tetap harus apa? Dianalisis lagi, dibimbing, dianalisis, dimanusiakan. Apakah benar dengan bikin rumah seperti ini? Apakah sudah ramah lingkungan? Seperti itu ya. Tetap dimanusiakan. Oke. Ini setelah refleksi kita sampai di kegiatan penutup. Anak-anak, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bareng-bareng bagaimana menganalisis, memanfaatkan AI masuk terintegrasi dalam pembelajaran kalian. Ya, seperti kalian ketahui Bu Diana kan juga ngajar kimia ya. Jadi untuk pelajaran kimia kita akan memanfaatkan AI, bagaimana AI bisa kalian manfaatkan untuk belajar kimia di pertemuan selanjutnya, di pertemuan ketiga ya. Bagaimana mengintegrasikan kecerdasan artifisial dalam proses pembelajaran. Harapannya Bu Diana, kalian bisa belajar mandiri di rumah seperti yang kalian tulis di hijau itu ya. Di hijau itu kalian ingin mengeksplorasi jenis-jenis AI yang lain, silahkan monggo, tapi jangan sampai ketergantungan. Sudah tahu waktunya megang HP ada waktunya ya, belajar ada waktunya, bermain ada waktunya, berorganisasi ada waktunya, tidur juga ada waktunya. Sama seperti yang kemarin dibahas 7 kebiasaan apa 8 kebiasaan ya, 7 kebiasaan anak. Oke. Terakhir, ingat AI adalah alat bantu, bukan pengganti manusia. Maka berkolaborasi berarti berkomunikasi. Kalian paham caranya berkomunikasi dengan AI, paham bagaimana memanfaatkan teknologinya, dan tentu saja ada tanggung jawab. Ya. Contoh yang tadi, bikin konten menggunakan cekcut gitu ya. Kontennya harus ojo jijit tok ya. Jadi harus kreatif, tapi juga bukan pembodohan kontennya ya. Tetap harus ada norma agama yang harus dijaga gitu ya. Jangan konten asal viral diikuti. Nah, itu saja dari saya. Sebelum kita tutup, doa. Sudah pinter rek miku rek. Habis ini sholat asar ya. Oke, siapa yang bisa bantu? Apakah Revo ya? Monggo silakan Mas Revo. Maju aja nggak apa-apa. Biar agak lama. Waktunya masih 10 menit lagi harusnya ya. Nggak apa-apa. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita berdoa dan bermanfaat. Pengalaman juga. Doa mulai. Terima kasih. Saya akhiri. Nanti pulangnya hati-hati di jalan, jangan lupa pakai helm ya. Jangan terlalu kerasan di sekolah, langsung pulang. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.